sesuai dengan apa yang dijalankan di atas papan, saya convert ke notasi catur di aplikasi Lichess yang saat ini teman-teman boleh lihat di layar. Itu dimulai dengan putih, yaitu oleh Iren, dan hitam oleh pendeta Gilbert Lumoindong. Di sini Iren langsung memainkan D4, dibalas oleh pendeta Gilbert dengan D5, kemudian langsung saja kuda F3, dibalas kuda F6, langsung gajah F4, hitam membalas dengan B6, dan seterusnya seperti ini. Dan di sini sudah mulai terlihat kesalahan yang mendasar sebenarnya ya di langkah opening ini, karena memang ini hanya partai hiburan atau iseng-iseng semata saja. Langsung saja dimanfaatkan oleh Iren, kuda B5, itu jelas-jelas mengancam C7. Sudah jelas pasti akan skak dan harus terjadi korban darah di situ. Iya, kebetulan ini masih dalam suasana Paskah ya, jadi ada korban darah di situ untuk menghapus dosa. Kira-kira seperti itu. Untuk menyelamatkan raja, maka ster ataupun menteri itu harus berkorban dengan memakan kuda di C7. Iya. Ya udah, Mas belum apa-apa udah skak ini. Udah nggak bisa jalan ya? Iya. Kecuali kalau menterinya makan. Ini dimakan kan? Iya. Tapi sekarang Habis dia dong. menteri. Oh, tapi nggak apa-apa lah daripada mati. Ya, harus dimakan kembali oleh gajah dari F4. Di sini saja sudah kelihatan ya bahwa Iren benar-benar menguasai permainan dan langkah-langkah opening di dalam catur. Kita lanjutkan langsung G6 oleh Pak Gilbert, dibalas dengan E3, langsung menjawab A5, dan seterusnya seperti ini. Membuka file buat gajah, membentuk diagonal ke arah G8 tentunya. Diancam oleh benteng di A7, tetapi dibiarkan saja oleh Iren. Di sini Iren mengatakan, ambil saja gajah saya. Bikin apa kalau udah begini? Dia makan Saya kasih ini. gajah saya tuh. Ya, tapi itu saya dimakan nanti. Terus saya skak. Hidup tuh tidak boleh main asal-asal makan. Tapi seperti apa Gilbert melihat lebih parah karena akan bisa terjadi skakmat ya. Contoh, jika Pak Gilbert mengambil gajah, maka tentu saja akan terjadi skak di F7 oleh gajah Iren. Raja sudah pasti harus ke D8 dan ditutup dengan kuda E6 skakmat. Raja sudah tidak bisa kemana-mana. Oke, kita kembali. Jadi Pak Gilbert langsung memainkan E6 ya, pion E6 untuk menghalangi laju kombinasi antara gajah dan kuda. Gajah ditarik mundur, dihajar saja oleh kuda Pak Gilbert, dibalas dengan pion E5. Skak ini adalah skak pertama dari Pak Gilbert kepada Iren Sukandar, dan di sini Pak Gilbert merasa sangat senang karena bisa melesakkan satu skak kepada Grand Catur wanita Indonesia yang pertama. Menang nggak penting, Ci. Yang penting udah bikin. Menang masih jauh, tapi udah pernah bikin skak. Yang penting skak Om ya. Yang penting saya senang aja ini. Senang ini saya hari ini. Yang penting pernah bikin skak Grandmaster wanita pertama di Indonesia, ya kan? Raja berpindah ke F1, kemudian dilanjutkan dengan rokade pendek ya, 0-0. Tentu saja kuda di sini ini kesalahan mendasar ya sebenarnya. Ini blunder seperti ini hampir sama tingkat blundernya dengan waktu Iren melawan Dewa Kipas ya. Masih ingat mungkin teman-teman kalau yang hobi catur melihat blunder di game kedua antara Iren melawan Pak Dadang Subur atau yang memiliki akun Dewa Kipas. Itu blunder amatiran, blunder catur awam sebenarnya. Tetapi entahlah, mungkin karena demam panggung atau apa, tapi saya rasa sih nggak demam panggung ya kalau memang sudah diakui sebagai pecatur profesional di daerahnya sana dan sering menjadi juara katanya. Tapi oke lah, kita tidak membahas soal itu. Cuman saya melihat blunder di sini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Dewa Kipas ketika berhadapan dengan Iren Sukandar di podcast Deddy Corbuzier pada saat itu, untuk membuktikan bahwa dia tidak curang. Menurutnya seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Dimakan saja. Kion makan F6, kemudian benteng mengancam. Menteri melarikan diri ke F3. Nah, ini juga sama. Terjadi lagi. Ini blunder yang sebenarnya tidak perlu sekali dan konyol ya di dalam percaturan. Tetapi ya namanya saja iseng-iseng ya. Pak Gilbert juga memang bukan seorang pecatur. Beda dengan Dewa Kipas atau Pak Dadang Subur itu yang jadi viral akibat kekalahan Gotham Chess pada partai di chess.com yang sempat viral itu. Mungkin teman-teman, saudara teman sekalian tahu tentang berita tersebut. Saya lanjutkan, tentu saja dimakan oleh Iren. Benteng ke D3 ini sebenarnya ini blunder ketiga berturut-turut ya oleh Pak Gilbert, tetapi dicuekin saja, tidak digubris oleh Iren karena Iren langsung mengarah kepada H7, itu langsung skakmat. Oleh sebab itu Pak Gilbert untung saja menyadari sehingga dia langsung memblokir laju serangan menteri. Barulah kemudian Iren memakan benteng di D3, diancam kembali oleh benteng Pak Gilbert di D8. Nah, di sini terjadi pengorbanan, sacrifice, dimakan, skak, raja naik ke G7. Tentu saja posisi ini sudah sangat berat buat hitam, tetapi masih sempat-sempatnya Pak Gilbert mengesahkan satu skak lagi, dan ini adalah keceriaan yang luar biasa yang kedua kalinya dari Pak Gilbert karena berhasil memberikan skak kepada Iren Karisma Sukandar. 2 kali J. Skak ya. Sini deh. 2 kali J, saya kasih tahu aja 2 kali skak J. Cuman kita sekali skak mati nih J. Ini udah tinggal napas-napas terakhir nih J. Raja Iren berpindah ke E1. Dan ini langkah yang pasif sebenarnya, memang karena sudah tidak ada lagi power di pihak hitam atau Pak Gilbert. Kemudian dimanfaatkan dengan skak di E5. Raja berpindah ke F8. Dan ini sudah satu langkah lagi pasti mati. Tetapi Pak Gilbert masih berusaha D3 mengarahkan bentengnya ke sana. Sebenarnya apa yang dicari pun tidak ada sebenarnya ya. Ini pun hanya permainan belaka yang iseng-iseng saja untuk menghibur sebelum wawancaranya dilanjutkan antara Pak Gilbert dengan Iren Sukandar. Skakmat di H7 oleh kuda. Demikian game kali ini yang saya mau ulas, di mana seorang Grandmaster wanita pertama, pecatur Grandmaster wanita pertama di Indonesia yang adalah seorang anak Tuhan atau pengikut Kristus. Prestasi. Iren mendapatkan Grandmaster itu di tahun 2008. Betul. Wanita pertama Indonesia. Tuh. Berbangga. Kita patut berbangga di mana anak-anak Tuhan di dalam kekristenan bisa dikatakan sibuk dengan prestasi, ya tidak sibuk mengurusi hal-hal agamawi yang mungkin terlalu kaku ataupun monoton, sehingga yang ditimbulkan atau efek yang dapat ditampakkan bagi dunia itu justru minus atau negatif. Ya, kita bisa melihat sendiri keadaan yang terjadi baru-baru ini, contoh seperti tragedi bom di Makassar ataupun di Mabes Polri. Ya, itu semua dilakukan atas dasar agama, walaupun memang statementnya ya secara nasional dikatakan bahwa terorisme itu tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi di satu sisi kalau kita menanyakan teroris tersebut agamanya apa dan apa dasar dia melakukan tindakan terorisme, maka itu nanti akan menjadi suatu kontra yang luar biasa di situ. Nah, maksud saya sekarang baiklah kita kembali kepada rasa cinta akan tanah air dan berbangsa, juga berbineka tunggal ika. Oleh sebab itu mari kita sama-sama memikirkan kemajuan bangsa untuk hal-hal yang berprestasi, menyumbangsihkan sesuatu buat dunia ini yang menjadi semakin baik, bukan menjadi rusak, main bunuh-bunuhan, merusak sana sini dan segala macamnya yang sifatnya ke arah negatif dan buruk. Tetapi justru harusnya kita mengusahakan dunia menjadi lebih baik, menghadirkan dunia di bumi seperti di surga, bukan menghadirkan seperti di neraka, begitu. Jadi kita patut berbangga ada satu pecatur wanita Grandmaster wanita di Indonesia yang pertama dan satu-satunya yang pertama di Indonesia, itu adalah dari seorang pengikut Kristus atau dari anak-anak Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah Terima kasih 2021 telah dan menyaksikan menyongsong video ini. kenaikannya Tuhan Yesus memberkati. ke sorga.